Menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Tradisi Nusantara sebelum Islam. Sebelum Islam masuk dan berkembang di Nusantara, masyarakat telah memiliki keragaman budaya dan tradisi. Sebelum Hindu-Buddha masuk di Nusantara, masyarakat memiliki kepercayaan kepada benda-benda alam, dinamisme, dan roh nenek moyang atau animisme. Contoh pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara adalah adanya relief Candi Borobudur dan candi lainnya. Candi di Indonesia pada umumnya adalah punden berundak. Punden berundak itu apa sih? Nah, punden berundak itu adalah bangunan tempat pemujaan roh nenek moyang. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man allafta quluban bil Islam, يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى. Akulturasi budaya Islam. Apa itu akulturasi? Akulturasi adalah proses pencampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain sehingga terbentuk kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan yang lama. Budaya Islam. Budaya Islam adalah segala macam bentuk cipta, rasa, dan karsa yang berasal dan berkembang dalam masyarakat setelah mendapat pengaruh dari Islam. Budaya dalam pandangan Islam adalah sebuah tata nilai dan tradisi yang berkembang dari ajaran Islam. Islam sangat terbuka terhadap kebudayaan selama sesuai dengan prinsip di bawah ini. 1. Tidak melanggar hukum haram halal. 2. Mendatangkan kebaikan dan tidak menimbulkan kerusakan. 3. Sesuai dengan prinsip al-wala dan al-bara. Seni budaya Nusantara yang telah mendapatkan pengaruh dari ajaran Islam. A. Nama-nama bulan dalam Jawa. Mari kita simak tabel berikut ya. Di tabel ini ada nama bulan dalam Islam dan nama bulan dalam Jawa. Nama bulan dalam Islam ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Dan nama bulan dalam Jawa ada Suro, Sapar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Pasa, Syawal, Apit, dan Besar. Selanjutnya, B. Seni bangunan masjid. Wujud akulturasi dapat dilihat dalam bangunan masjid kuno, yaitu dilihat dari bentuk bangunan, menara, dan letak masjid. Berikutnya, C. Seni ukir dan kaligrafi. Seni ukir yang dimaksud adalah seni ukir hias untuk hiasan masjid, bangunan makam di bagian jirat, nisan, cungkup, dan tiang cungkup. Kaligrafi adalah seni menulis indah dengan merangkaikan huruf-huruf Arab atau ayat suci Al-Quran, hadis, asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat maupun kata-kata hikmah. Seni budaya Nusantara yang telah mendapatkan pengaruh dari ajaran Islam selanjutnya ada seni tari. Nah, macam seni tari yang terakulturasi budaya Islam ada tari saman, tari zapin, dan tari saudati. Indah tersusun, tangan dihayun, kaki melangkah, mengikut rentak, cantik dan anggun. Selanjutnya ada E. Seni musik. Hadroh adalah salah satu jenis alat musik yang bernafaskan Islam. Qasidah artinya suatu jenis suara yang menampilkan nasihat-nasihat keislaman.
Selanjutnya ada F, seni pertunjukan. Seni pertunjukan wayang kulit merupakan perpaduan budaya Jawa dengan unsur keislaman. Nah, seni budaya Nusantara yang telah mendapatkan pengaruh dari ajaran Islam selanjutnya ada G, karya sastra. Di sini ada 3 contoh karya sastra. Yang pertama ada Babat. Babat adalah dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Contoh dari Babat adalah Babat Tanah Jawi, Babat Cirebon, dan Babat Mataram. Contoh yang kedua ada Hikayat. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang biasanya penuh dengan keajaiban atau keanehan. Contoh dari Hikayat ada Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat 1001 Malam, Hikayat Bayan Budiman. Contoh berikutnya ada Suluk. Suluk adalah kitab-kitab yang menguraikan soal tasawuf. Contohnya ada Pujangga Kerajaan dan para wali yang menghasilkan suluk antara lain Sunan Bonang, Hamzah Fansuri, dan Syekh Yusuf. Contoh yang terakhir ada H, seni debus. Kesenian debus difungsikan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah. Filosofi dari kesenian ini adalah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi bahaya. Yang ketiga, melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Apa yang dimaksud dengan tradisi? Nah, tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat. Banyak sekali tradisi atau budaya yang berkembang di Nusantara. Di sini kita bisa lihat ada beberapa tradisi dan adat yang sering dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun, yaitu yang pertama ada halal bihalal. Istilah halal bihalal berasal dari bahasa Arab, hala atau halal. Tujuan halal bihalal selain saling bermaafan adalah untuk menjalin tali silaturahim dan mempererat tali persaudaraan. Halal bihalal dilakukan pada bulan Syawal. Nah, selanjutnya yang kedua ada tabot atau tabwik. Tabot atau tabwik adalah upacara tradisional masyarakat Bengkulu dan Padang untuk mengenang kisah kepahlawanan dan kematian Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Istilah tabot berasal dari kata Arab tabut yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Yang ketiga ada kupatan atau ba'du kupat. Kupat adalah singkatan dari ngaku lepat, mengakui kesalahan, dan menjadi simbol untuk saling memaafkan. Di Pulau Jawa bahkan sudah berkembang ke daerah-daerah lain. Terdapat tradisi kupatan. Tradisi membuat kupat ini biasanya dilakukan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya yang keempat ada sekaten di Surakarta dan Yogyakarta. Tradisi sekaten dilaksanakan setiap tahun di Keraton Surakarta, Jawa Tengah, dan Keraton Yogyakarta. Tradisi ini dilaksanakan dan dilestarikan sebagai wujud mengenang jasa-jasa para wali songo yang telah berhasil menyebarkan Islam di tanah Jawa. Peringatan yang lazim dinamai Maulid Nabi itu oleh para wali disebut sekaten, yang berasal dari kata syahadatain, 2 kalimat syahadat. Yang kelima ada grebek. Grebek merupakan tradisi untuk mengiringi para raja atau pembesar kerajaan. Grebek pertama kali diselenggarakan Sultan Hamengkubuwono I oleh Keraton Yogyakarta. Grebek dilaksanakan saat Sultan memiliki hajat dalam berupa menikahkan putra mahkotanya. Grebek di Yogyakarta diselenggarakan 3 tahun sekali. Yang keenam ada grebek besar di Demak. Tradisi grebek besar merupakan upacara tradisional yang setiap tahun dilaksanakan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tradisi ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan datangnya Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Tradisi ini cukup menarik karena Demak merupakan pusat perjuangan Wali Songo dalam dakwah. Selanjutnya nomor 7 dan 8. Keropok Maulid di Kutai dan pawai obor di Manado. Di kawasan Keraton Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, juga diselenggarakan tradisi yang dinamakan Keropok Maulid. Istilah keropok berasal dari bahasa Kutai, yang artinya berkerubun atau berkerumun oleh banyak orang. Tradisi keropok Maulid dipusatkan di halaman Masjid Jami Hasanuddin, Tenggarong. Tradisi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Untuk memperingati Maulid Nabi,
Warga muslim di kota Manado, Sulawesi Utara menggelar tradisi pawai obor. Obor yang dibawa berpawai oleh ribuan warga membuat jalan-jalan di kota Manado terang. Yang kesembilan ada tradisi Rabu Kasan di Bangka. Tradisi Rabu Kasan dilaksanakan di Kabupaten Bangka setiap tahun, tepatnya pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Hal ini sesuai dengan namanya, yakni Rabu Kasan berasal dari kata Rabu, Kasan, atau terakhir. Upacara Rabu Kasan sebenarnya tidak hanya dilakukan di Bangka saja, tetapi juga di daerah lain, seperti di Bogor, Jawa Barat, dan Gresik, Jawa Timur. Pada dasarnya, maksud dari tradisi ini sama, yaitu untuk memohon kepada Allah agar dijauhkan dari bala atau musibah dan bencana. Yang ke-10 ada Dukderan di Semarang. Tradisi Dukderan merupakan tradisi yang khas yang dilakukan oleh masyarakat Semarang, Jawa Tengah. Tradisi Dukderan dilakukan untuk menyambut datangnya bulan puasa. Dukderan biasanya diawali dengan pemberangkatan peserta karnaval dari Balai Kota Semarang. Ritual Dukderan akan dilaksanakan setelah sholat asar, yang diawali dengan musyawarah untuk menentukan awal bulan Ramadan yang diikuti oleh para ulama. Selanjutnya yang terakhir ada budaya tumpeng. Tumpeng adalah cara penyajian nasi beserta lauk pauknya dalam bentuk kerucut. Nasi tumpeng umumnya berupa nasi kuning atau nasi uduk. Cara penyajian nasi ini khas Jawa atau masyarakat Betawi keturunan Jawa, dan biasanya dibuat pada saat kenduri atau perayaan suatu kejadian penting.